Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis seperti biasa ya, ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakan saham-saham tersebut ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita sudah mulai bisa take profit di mana dia sudah mendekati area resistennya, atau malah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Atau malah ternyata kita yang masih punya, apakah ternyata kita malah sudah harus cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry di saham-saham ini? Apakah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi dari saham-saham ini ya? Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan bergabung dengan di grup ini dengan member-member yang lain. Tentunya kita bisa diskusi dengan member-member yang lain ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung aja ke saham-sahamnya. Yang pertama ada saham Hoki. Oke, saham Hoki ini secara teknikalnya ternyata dia support terkuatnya sudah ditembus kembali ya di sini. Kalau kita lihat di sini saya buat support terkuatnya adalah di harga 144 dan batas bawahnya di harga 140 ya. Dimana kalau ini terbentuk dari area resisten sebelumnya di sini di tahun 2018 dan kemudian resisten di breakout dan kemudian di sini bisa dibilang adalah retest pertamanya di sini ya. Sini adalah retest pertamanya, terus di sini retest kedua, retest ketiga, dan kemudian di sini harusnya terjadi retest keempat, tapi akhirnya di breakdown lagi. Berarti di kemarin dia closing atau saat ini dia closing di harga 134, sudah di bawah area supportnya ini, dimana dia ditembusnya di tanggal 20 Juni kemarin, dia closingnya di harga 139 ya di candle merah ini. Oke, berarti untuk kalian yang masih punya saham Hoki ini harusnya kita sudah keluar ya, dimana support terkuatnya aja di tahun 2000 atau bisa dibilang resisten di tahun 2018 yang kemudian di retest beberapa kali di sini yang sentuhan terakhir kali ya di sini ya 1 2 3 sentuhan ketiganya ada di tahun 2020 dan akhirnya di sini yang di tahun 2002-nya gagal ya untuk kembali mantul lagi. Kalau kita lihat di 2020 kemarin di mana ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia naik sampai sini jadi naik sekitar 131%. Dan kemudian di sini di tahun 2022 ternyata dia gagal mantul di area sini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Hoki ini secara teknikalnya kalau saya sarankan ya boleh diikuti boleh enggak, ini hanya saran aja. Secara teknikalnya harusnya kita sudah keluar dulu dari saham Hoki ini, menyelamatkan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut turun lebih dalam lagi dari harga saat ini ya, dimana kalau kita lihat sendiri secara trennya sendiri dia masih downtrend, dimana kalau kita lihat dari MA50 dan MA200 nya MA50 berada di bawah garis MA200 dan kemudian candle-candle juga masih berada di bawah MA50 nya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada resisten trendline downtrendnya, kalau ini saya hilangkan dimana itu adalah area resistennya semakin lama semakin turun. Dan di sini juga berarti ini adalah resisten trendline downtrendnya. Jadi ada kemungkinan saham ini akan lanjut atau akan ada kecenderungan lanjut turun terus menerus ya, dimana kalau mungkin para technical analysis di luar sana yang tahu bahwa dia sudah menembus support terkuatnya, pasti mereka juga akan ikutan cut loss juga ya untuk di saham Hoki ini. Dan kita lihat sendiri dari transaksinya kemarin. Oke, di sini bisa dibilang ya stabil ya, sebenarnya stabil di sini, tapi bisa dibilang ya masih cukup banyak juga. Oke, mungkin di sini mereka pada jualan ya. Oke, seperti itu ya, dimana di sini setelah dia jebol dari support dan kemudian candle yang terbentuk adalah cuman candle-candle doji ini aja. Oke, nanti kemungkinan lebih parah lagi kalau seumpama nanti ternyata di sini terjadi distribusi besar-besaran karena orang pada cut loss semua, kita malah lebih susah jual lagi. Jadi mungkin kalau sekarang, kalau ini ya saran aja ya. Jadi sekarang kalau selagi kita masih ada kesempatan untuk keluar, silahkan keluar dulu aja, dimana dia masih berada mendekati area support yang ditembusnya kemarin ya. Tapi nanti kalau semua dia sudah jatuh terus menerus dan kemudian kita nggak bisa keluar, itu lebih ribet lagi ya. Oke, dan untuk kalian yang masih punya, yang belum punya saham Hoki ini ya saya sarankan mending skip dulu aja ya, dimana support terkuatnya sudah ditembus dan kemudian secara trendnya sendiri saham ini masih downtrend. Mending cari aja saham-saham yang lain yang lebih menarik lagi dibandingkan saham Hoki ini. Terutama yang selalu saya sarankan adalah yang penting uptrend ya. Jadi beli saham yang bergerak atau pergerakan uptrend ditandai dengan MA50 berada di atas MA200-nya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Aisyah. Nah,
Saham AISA ini kalau kita lihat secara tren jangka panjangnya, kita akan melihat dari time frame bulanannya terlebih dahulu ya. Dimana di sini bisa kita lihat dia terbentuk pola double bottom seperti ini. Dimana harga tertingginya di 2014 dan kemudian dia turun di 2015 sampai ke sini, dan kemudian dia naik lagi di tahun 2017 sampai ke area resisten ini lagi ya di harga 2629 dan kemudian dia lanjut turun. Tetapi tidak sama dengan pola sebelumnya di tahun 2015. Kemudian di sini di 2017 dia akhirnya ngejebol area support ini. Harusnya dia terjadi pantulan ya sama seperti di tahun 2017 kemarin di sini. 2017 2016 ya di sini ya. Oke, tapi ternyata di 2017 dia akhirnya di breakdown akhir 2017 ini. Jadi di sini bisa kita lihat lagi dari pola kecilnya. Dimana di sini berarti dia area ini udah di breakdown dan kemudian dia lanjut turun lagi ya, lanjut turun lebih dalam lagi. Dimana dia di sini sempat naik juga sampai ke harga sempat turun di harga 300-an dan kemudian naik lagi sampai di harga 700-an dan kemudian solid sampai sekarang membentuk lower yang lebih rendah lagi. Dimana kalau kita lihat dari MA-nya sendiri, MA50 dan MA200-nya, di mana MA50-nya tetap konsisten, tetap berada di bawah MA200 yang menandakan kalau seperti itu berarti tren downturn-nya juga bisa dibilang masih awet ya seperti itu, di mana MA50-nya berada di bawah terus di bawah MA200-nya tanpa ada perlawanan sama sekali di sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ketika dia ngejebol atau di sini ketika terjadi dead cross di sini. Dari sini dead cross di mana MA50 memotong ke bawah MA200, tidak ada perlawanan sama sekali di sini. MA50 tetap berada terus di bawah MA200-nya sampai sekarang. Berarti bisa dibilang tidak ada perlawanan sama sekali atau bisa dibilang tidak ada indikasi bahwa dia akan reversal sama sekali dari saham AISA ini AISA ini sendiri ya. Dimana di sini bisa kita lihat ini juga sebelumnya saya buatkan area support dimana ketika dia menyentuh harga 171 dan kemudian dia naik lagi, kemudian di sini di 2022 kemarin bulan Maret kemarin menyentuh harga 171 dan kemudian naik lagi dan kemudian akhirnya di tanggal 9 Mei kemarin akhirnya dijebol lagi. Berarti bisa dibilang supportnya yang ini ditembus juga. Jadi dia membentuk lower low selanjutnya. Dan kemudian benar saja di sini dia membentuk lower low lagi dan kemudian dia naik lagi dan kemudian akhirnya membentuk lower low lagi di sini ya. Dimana di sini adalah di harga berapa, di harga 148 dan kemudian dia sempat menyentuh harga 145 dan kemudian dia di sini naik. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham AISA ini, jadi mungkin saya akan berikan pengaman di sini ya. Pengaman di sini. Nah, di sini dimana batas bawahnya di harga 144. Jadi nanti kalau kalian sekarang belum mau cut loss juga, jadi saya sarankan nanti kalau seumpama dia menembus harga 144 ini, mending keluar dulu aja. Dimana kalau dia seumpama menembus harga 144 ini, berarti dia akan membentuk lower low yang baru lagi. Dimana di sini adalah sudah terbentuk lower low lagi. Terus berarti kalau seumpama harga 144 ini ditembus juga, di sini 144 ditembus juga, berarti dia akan membentuk lower low selanjutnya di sini ya. Oke, di sini saya copy dulu. Berarti kalau seumpama 144 ditembus, dia akan membentuk lower low selanjutnya. Ciri berarti apa? Kalau seumpama dia menembus harga 144 ini dan membentuk lower low yang baru, berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya. Dimana kalau saham downtrend itu selagi dia masih membentuk lower low yang baru, berarti tren downtrendnya akan semakin berlanjut atau bisa dibilang harganya akan semakin jatuh, lama kelamaan akan semakin turun lagi atau lebih rendah lagi dibandingkan harga saat ini. Tapi kalau nanti seumpama di sini ada perlawanan dan kemudian tidak berhasil membentuk lower low selanjutnya, ada kemungkinan ada indikasi dia akan membentuk pola reversalnya atau mengakhiri fase downtrendnya dan akan memasuki fase uptrendnya. Jadi di sini aja saya buatkan pengaman untuk kalian. Jadi selagi dia belum menembus harga 144, silahkan kita hold. Tapi kalau seumpama harga 144 ini ditembus juga, mending keluar dulu aja ya. Tapi sekali lagi ini adalah hanya saran saya aja ya. Jadi boleh diikuti boleh enggak, tapi ada baiknya ya diikuti ya, daripada kita bisa tergerus, aset kita tergerus lebih dalam lagi ya. Tapi kalau emang kalian mau uji nyali ya silahkan, nggak masalah juga kalau emang mau hold terus saham ini ya. Dan kalau kita lihat sendiri untuk target selanjutnya, kalau seumpama dia menembus harga 144 itu dia akan kemana ya. Di sini mungkin saya di harga 128 ini, dimana itu adalah pantulan support sebelumnya di sini. Oke, bisa kita lihat di sini berarti kalau dia tembus harga 144 dan kemudian sampai ke sini, berarti ini adalah lower low selanjutnya dengan minus 11,39%, seperti itu. Jadi
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seumpama tembus harga 144, target selanjutnya adalah di harga 128 atau bisa dibilang itu adalah lower low selanjutnya di sini ya. Nah, dan untuk kalian yang belum punya, saya sarankan ya mending sama seperti saham hoki tadi ya, mending cari saham yang lain. Tapi kalau emang mau beli saham Aisyah ini, mending beli nanti ketika dia mendekati area-area supportnya ini. Tapi ingat, di mana saham ini sendiri masih downtrend. Jadi kalau saham downtrend itu selalu saya ingatkan, ketika beli saham downtrend kalau sudah cuan langsung bungkus aja, nggak usah tunggu lama-lama. Atau kita tunggu aja nanti saham Aisyah ini lebih menarik lagi, di mana dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Jadi otomatis kalau dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini, maka dia juga sudah berhasil breakout dari MA50 nya, atau bisa dibilang sudah berada di atas MA50 nya, dimana ketika MA50 sudah ditembus, dia sudah memberikan indikasi awal kepada kita bahwa dia akan memulai fase uptrendnya atau mengakhiri fase downtrendnya. Oke, seperti itu ya untuk saham Aisyah ini. Selanjutnya ada saham Harum Energy. Oke, Harum Energy ini kalau bisa kita lihat di sini, ketika kalau untuk saham dari MA-nya sendiri, kalau kita lihat dia masih uptrend ya, di mana MA50-nya masih berada di atas MA200-nya, akan tetapi kemarin di sini dia sudah ngejebol MA50-nya kembali. Dan kemudian MA200-nya juga ditembus di sini, dan kemudian di sini juga bisa dibilang ini adalah ada area support struktur ya, di mana itu adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini ketika di breakout dan kemudian dia retest di sini untuk menjadikan area support, di sini juga sempat hampir menyentuh dan kemudian dia kembali mantul lagi, dan harusnya di sini di tanggal berapa ini? Di tanggal 15 Juni kemarin di tahun 2002, 15 Juni kemarin harusnya dia kembali mantul ya, dimana di sini ketika dia menyentuh support struktur dan kemudian naik di sini, tetapi dia akhirnya di sini ngejebol juga di tanggal 16 Juni kemarin. Harusnya kalau kita punya trading plan yang kuat, atau kita tahu ketika kita beli saham Harum ini dan kita tahu di mana kita harus keluar, tentunya kita di tanggal 16 Juni ini kita sudah keluar ya. Tapi karena lemahnya kita, karena kita beli sahamnya ikut-ikutan aja, tidak bisa menganalisis sendiri, akhirnya dia lanjut ambles, atau bisa dibilang kita belum keluar ketika dia sudah memberikan kode bahwa dia sudah ngejebol area supportnya, dimana berarti saat ini sendiri kita sudah minus sekitar 14,70%. Itu pun kalau kita beli di harga ini ya, di harga 1860. Tapi kalau seumpama kita belinya di sini misal di harga 2000-an aja lah, misal saya tepatkan di harga 2000-an atau 2100 misalnya, berarti minus kita sekarang sudah sekitar 24,41%. Dan lebih parahnya lagi kalau misal kita belinya ternyata di harga 2000, anggap aja 2400-an ya, berarti minus kita sudah 34%. Itulah kenapa selalu saya ingatkan bahwa trading plan itu penting ya. Jadi kalau kita beli saham, kita harus tahu di mana kita harus keluar kalau seumpama saham yang kita beli tidak sesuai atau pergerakannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus tahu kita harus keluar di mana. Nah, jadi di sini saham Harum Energy ini sendiri kalau kita lihat untuk target selanjutnya akan kemana? Itu adalah di harga 1465 itu ya, ini ya, dimana itu adalah area pantulan support sebelumnya ketika dia di sini naik dan kemudian mental ketika di resisten ini, dan kemudian dia turun ke menyentuh harga 1465 dan kemudian dia lanjut naik ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya dan terlanjur kemarin belum cut loss di sini, kita masih ada harapan di harga 1465 ini ya. Jadi kalau seumpama 1465 ini belum ditembus, kita masih aman untuk hold terus saham ini. Tapi kalau seumpama 1465 ini ditembus juga, ya sudah, mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut turun lebih dalam lagi. Ternyata kalau di sini saya panjangkan lagi, di sini ternyata juga ada area resisten juga sebelumnya ya di sini ya. Oke, di sini resisten sebelumnya, dan kemudian di sini adalah area supportnya ketika resisten di breakout dan kemudian dia retest di area support ini. Oke, berarti di sini berubah ya, berarti tadi di harga 1485 atau tadi sebelumnya juga sama ya 1485. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harga atau area sini adalah terbentuk dari area resisten dan support sebelumnya di sini di harga 1485 ini. Jadi kalau semua 1485 ditembus juga, mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya. Dan di sini juga kalau kita lihat jaraknya masih kurang berapa persen lagi. Oke, masih kurang sekitar 7%-an lagi ya. Jadi nanti mungkin minus kita akan bertambah 7% lagi kalau seumpama kita harus cut loss ketika dia mengejebol harga 1485 ini.
Dan untuk kalian yang masih belum punya saham Harum ini, mungkin nanti kalau emang kalian mau beli, silahkan pertimbangkan beli di harga 1485 nih. Ketika dia mendekati harga 1485, silahkan beli. Dan batasan cut loss-nya di mana? Di bawah harga 1485. Kalau 1485 ditembus juga, ya udah mending keluar dulu aja, atau amankan aset kita daripada dia akan jatuh lebih dalam lagi. Kalau 1485 ditembus juga, mungkin target selanjutnya adalah di area resisten yang ini ya. Oke, di sini di harga 1225 ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang masih punya, dan untuk kalian yang belum punya silahkan tunggu sampai di harga 1485 ini. Kalau seumpama 1485 ini tembus juga, ambil di harga 1225 tentunya di sini ya. Dimana di sini dia sudah, atau bisa dibilang sudah memulai fase downtrendnya, dimana MA50 sudah tembus, MA200 juga sudah tembus. Jadi kalau kalian masih punya pilihan saham lain yang masih valid uptrendnya, ya udah cari saham yang lain aja daripada kita beli di saham Harum ini. Dimana kalau dia saham atau sudah memasuki fase downtrendnya, kecenderungan akan mencari harga-harga lebih rendah lagi, itu lebih tinggi ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Harum ini. Selanjutnya ada saham BSDE. Nah, saham BSDE ini sendiri berbeda seperti saham Hoki dan Aisa tadi ya. Hoki tadi ya, Hoki. Nah, dimana kalau Hoki tadi support terkuatnya sudah ditembus, tapi kalau saham BSDE ini support terkuatnya belum ditembus ya, dimana di sini support terkuatnya di harga 905, dan kemudian hari ini dia menguat lagi ya, dimana ketika di sini kemarin dia turun di tanggal 22 Juni kemarin dia minus 0,56%, dimana dia closingnya di harga 895, dan kemudian menguat di tanggal 23 kemarin dia menguat 1,12%, dan kemudian menguat lagi di tanggal 24 dia menguat 0,55%, dan kemudian hari ini kemarin hari ini ya, di tanggal 27 Juni kemarin dia menguat lagi 2,20%, dan kemudian di sini masih tertahan di MA50-nya. Jadi untuk kalian yang masih punya, masih aman untuk kita hold terus, dimana dia masih belum menembus support terkuat ini ya di harga 885. Selagi belum menembus harga 885, berarti masih aman, masih ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversalnya dan akan berhasil nge-breakout area resisten trend ini. Tapi kalau cuma 885 nanti kemudian ke depannya ditembus, ya udah mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut turun lebih dalam lagi. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham BSD ini, coba kita lihat dari risk rewardnya apakah kita masih bisa masuk, dimana batasan cut loss kita juga masih menarik. Oke, seperti ini ternyata kalau kita lihat dari risk rewardnya, kalau kita lihat di mana di sini kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 930 ya, 930 closingnya BSDE, dan batasan cut loss kita di harga 880 dengan presentasi 5,38%. Dan mungkin untuk target terdekatnya di bawah MA200-nya dulu ya di sini ya, di harga 980 bisa dibilang, berarti untuk target terdekatnya cuma 5,38%, berarti risk rewardnya bisa dibilang 1:1 ya. Tapi kalau semua MA200-nya berhasil ditembus, target selanjutnya adalah di area resisten yang ini ya, di harga 1050 ini. Berarti dengan presentasi yang akan kita dapat adalah sekitar 12,90% dari saham BSD ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian masih punya, masih aman untuk kita hold terus lagi, dia belum menembus support terkuatnya ini di harga 885. Tapi kalau semua ditembus, keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang belum punya, silahkan ambil, dimana batasan cut loss kita juga masih di bawah 10%, dan kemudian risk reward terdekat kita juga bisa dibilang masih lumayan bagus ya, dimana target terdekat kita juga sudah lebih dari 5% ya, atau 5,38% di harga 980. Dan untuk target selanjutnya, kalau seumpama MA200 nya ditembus, kita akan dapat di harga 1050 dengan presentasi 12,90% dari saham BSD ini. Oke, seperti itu ya untuk saham BSD ini. Selanjutnya kita akan lihat saham MNCN. Oke, MNCN ini sendiri hari ini dia menguat ya 0,51%, walaupun candlenya merah, tapi dia ternyata opennya dari atas ya, opennya sudah, atau bisa dibilang gap up ya, dimana di sini dia closingnya di candle yang ini tanggal 24 Juni kemarin dia closingnya di harga 990, dan kemudian hari ini dia opennya di harga 1000. Jadi walaupun dia candlenya merah, tapi bisa dibilang dia tetap menguat 0,51% karena dia closingnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan candle sebelumnya. Dan dilihat dari volume juga sini menarik ya,
Oke, jadi di sini kalau bisa kita lihat saham MNCN ini dia masih terjaga ya, untuk trennya sendiri masih terjaga, di mana dia masih berada di jalur uptrendnya. Di sini adalah support trend uptrendnya, di mana di sini support awalnya dan kemudian di supportnya semakin lama semakin meninggi. Dan kalau kita lihat sendiri dari MA50 dan MA200-nya di sini terbentuk pola golden cross. Dan kemudian di sini juga masih valid ya, ketika MA50-nya masih berada di atas MA200, walaupun candle pernah ngejebol MA50-nya, tetapi masih tertahan di MA200 dan kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, ngejebol MA50 tetapi masih tertahan di MA200 dan kemudian dia naik lagi ya. Dan kemudian di sini tapi yang perlu kita waspadai adalah area resistennya, di mana di sini bisa kita lihat di sini resistennya sudah menunjukkan bahwa dia sudah mulai ada pelemahan ya dari resistennya, di mana dia sudah terbentuk higher low atau resisten yang semakin lama semakin merendah ya. Oke, di sini kita bisa lihat sini adalah resisten awalnya tertingginya, dan kemudian di sini semakin lama semakin merendah, dan kemudian di sini juga ada indikasi dia akan ngejebol, tapi akhirnya dia berhasil turun lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih punya, mungkin kalau saat ini sudah profit, jadi sudah profit, mending nanti di sini bisa, kalau semua besok nanti masih candlenya masih merah lagi, mending bisa jual dulu aja daripada dia kembali ke area support ini di harga 925 ini lagi ya. Dimana kalau dari pola sebelumnya, ketika dia menyentuh resisten ini dan kemudian kembali turun lagi sampai menyentuh harga 930, baru dia kembali naik lagi. Jadi untuk kalian yang masih profit, yang sudah profit, mending kalau nanti reject lagi dia dari resisten trendline downtrend ini, kita mending keluar dulu aja. Tapi untuk kalian yang belum profit atau masih loss, kita masih ada harapan di support struktur ini, dan juga masih ada harapan di support trendline uptrend ini. Jadi masih ada kemungkinan nanti turun dan kemudian akan kembali mantul lagi di area sini ya. Oke, seperti, dan kalau masih punya, yang masih belum punya, ya mungkin nanti kalau emang mau masuk, silahkan masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, dan kemudian kita pastikan dia berhasil breakout juga dari resisten dari support dari resisten strukturnya ini ya. Nah, jadi misal nanti kita masuk di sini, tapi kalau kayaknya dari risk rewardnya kurang menarik ya. Oke, ternyata boleh lah. Jadi kalau semua nanti dia sudah breakout atau berada di atas harga 1035, dan untuk target kita adalah di resisten trendline downtrend ini ya. Di sini bisa kita lihat ya, untuk saham MNCN ini saya gunakan time frame mingguan aja biar lebih kelihatan polanya, dimana ini adalah resisten trendline downtrendnya yang warna biru ini ya. Jadi untuk targetnya nanti ya. Nah, di sini kita besarkan dulu lagi. Dimana kalau kita lihat nanti kalau seumpama dia berhasil breakout dari area ini, nah kemudian kita ambil, jadi kita ambil buy on breakout, dimana dia sudah breakout dari resistance downtrend ini, dan kemudian dia sudah berhasil breakout dari area support dari area resistance sebelumnya di sini ya, di harga 1040, dan kemudian target kita adalah di harga 1095 ya di sini. Nah, dengan presentasi take profit kita adalah 5,29%, dan kemudian batasan cut loss kita atau satu tick aja di bawah area sini, atau ya di sini juga nggak apa-apa ya sebenarnya, di harga 1020, dengan presentasi cut loss kita adalah 1,92% seperti itu ya. Tapi kalau lebih menariknya lagi, kita tunggu aja untuk saham MNCN ini, tunggu aja dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend mayornya ini, mungkin lebih menarik lagi daripada kita memaksakan di area sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, saya sarankan kalau emang nanti dia di sini reject, kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini, di support struktur, dan ada support trendline uptrend juga, atau kita tunggu dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend mayornya ini. Atau kalau emang mau memaksakan beli juga, ya udah silahkan, ketika kita tunggu aja dia breakout dari harga 1035 ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MNCN. Selanjutnya ada saham BMTR. Nah, untuk BMTR ini sendiri hari ini lumayan drastis ya, dimana hari ini dia naik sekitar 6,38% dengan volume yang cukup kuat di sini ya. Dimana di sini kalau kita lihat sendiri lumayan menarik ya, dimana di sini ada pola golden cross, dimana MA50 memotong ke atas garis MA200-nya, dan kemudian di sini juga resisten 288 juga ditembusnya kembali ya, dimana walaupun sebelumnya di tanggal 9 Juni kemarin juga sempat ditembus, tapi akhirnya di breakdown lagi, dan kemudian di sini tertahan untuk menjadikan area supportnya, dan kemudian di sini akhirnya ditembus kembali ya. Dan kemudian target selanjutnya kemana untuk saham BMTR ini? Jadi untuk kalian masih punya saham BMTR ini, masih bisa kita hold terus, dimana dia akan target selanjutnya adalah di harga 330-an ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, ada 3 kali pantulan di sini ya,
Dimana sebelum di sini tanggal 19 Agustus 2020 dan kemudian dia turun dan kemudian menyentuh lagi di 21 Desember 2020 dan turun lagi, dan kemudian yang terdekatnya di tahun 2021 ya, di 9 Juni kemarin, dan kemudian apakah di tahun ini dia akan menyentuh lagi di area sini atau enggak. Tapi yang pasti untuk target terdekatnya, untuk kalian yang masih punya, target terdekatnya adalah di harga 330, jadi ada kemungkinan dia akan naik sekitar 10%-an lagi ya, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih belum punya, dengan risk rewardnya sendiri kalau saya lihat di sini masih lumayan bagus ya, dimana kalau kita masuk di harga 300 ini, di harga closingnya ini, dan kemudian batasan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 288 ini, anggap aja di harga 286, dengan presentasi cut loss kita masih di bawah 5% ya, sekitar 4,67%, dan resisten kita di harga 330 dengan presentasi sekitar 10%-an, atau bisa dibilang ya sudah bagus ya, dimana risk rewardnya cuman masih di bawah 5%, dan kemudian target kita sudah 10%-an atau di atas 5%. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham BMTR ini, yang masih punya masih aman untuk kita hold, di mana resisten selanjutnya atau target selanjutnya di harga 330. Dan kemudian yang mau masuk pun atau yang masih belum punya dan ingin masuk, risk reward kita juga masih bagus ya. Dan di sini juga baru sudah terbentuk pola Golden Cross, di mana saham ini akan memasuki pola reversalnya, di mana di sini bisa dibilang sideways cukup lama ya. Dan kemudian kalau area resisten ini berhasil ditembus, kemudian lebih menarik lagi ya untuk saham BMTR ini, di mana untuk saham BMTR ini sendiri, kalau harga tertingginya, kalau kita lihat di sini dia di harga tertingginya di tahun 2013 itu adalah di harga 2.792 ya. Jadi kalau dia seumpama dia kuat sampai ke sini, di harga 2.792 ini ada kemungkinan akan naik sekitar 830%-an. Wow, luar biasa ya. Oke, dimana itu adalah area resisten tertinggi sebelumnya di tahun 2013 ya, di bulan Mei tepatnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah selesai, kita analisis bersama 6 saham ini. Tentunya di sini saya hanya menghidangkan dari technical analisisnya aja. Jadi di sini bukan ajakan jual dan ajakan beli. Silahkan kalian kombinasikan lagi dengan analisis yang lain, dan kemudian silahkan juga kalian pertimbangkan dengan dengan pertimbangan kalian sendiri ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu aja, dan semua resiko ada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya memberikan saran aja atau memberikan pandangan aja. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like, jangan pelit like ya, dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.